Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh jamaah kajian fikih wanita. Pada pagi hari ini, tema kajian fikih kita adalah fikih nikah. Akan dibimbing sebagaimana biasa oleh Ustadz Agung Cahyadi dari Surabaya. Mohon untuk para jamaah wanita tetap menggunakan masker. Digunakan maskernya, kemudian handphone, tab, segala sesuatu yang dapat mengganggu kesungguhan kita, tolong dikondisikan. Demikian informasi dari takmir. Selanjutnya kepada Ustadz Agung dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sarar ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang pagi hari ini kembali telah berkenan memberikan kepada kita sekalian kemudahan dan taufiknya sehingga kita bisa kembali bertemu dalam kajian fikih wanita. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mencatat langkah dan upaya kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Ibu sekalian, seperti disampaikan bahwa tema yang akan kita kaji setelah kita menyelesaikan kajian tentang fikih ibadah, yaitu tentang fikih nikah. Nikah ini dalam agama kita, dia menduduki sebuah tempat yang strategis sekali. Di mana letak strategisnya? Begini ibu sekalian, kita sebagai makhluk Allah di samping diperintahkan untuk ibadah personal dan itu tujuan penciptaan, tapi kita juga perintahkan untuk melakukan ibadah yang sifatnya komunal. Lakukan bersama-sama. Hal itu dijelaskan Allah misalnya dalam Al-Quran surat yang ke-42, Asyura ayat 13, tentang kewajiban komunal itu Allah sampaikan, lihat firman-Nya, syara'alakum minad-dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasana bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Jadi telah disyariatkan, diwajibkan untuk kalian semuanya dari agama ini sebenarnya telah diwasiatkan kepada Nuh, sebenarnya diwahyukan kepada engkau Muhammad, sebenarnya diwasiatkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ini sama. Apa itu wasiatnya? Perintahnya apa? An aqimut, tegakkan agama Allah. Dan jangan bercerai-berai. Maksudnya bahwa kita itu punya kewajiban bersama, yaitu menjadikan Islam sebagai agama masyarakat. Agar Islam itu menjadi agama masyarakat. Jadi kehidupan masyarakat. Namun kita nggak mungkin menegakkan agama Allah ini sebagai aturan kehidupan masyarakat kita, kecuali syaratnya yaitu ada masyarakat Islam. Kenapa? Kalau masyarakat nggak terbentuk, nggak mungkin. Maka itu Nabi selama 13 tahun di Mekah itu nggak pernah menjadikan Islam sebagai agama
komunitasnya di Makkah. Kenapa enggak siap masyarakat? Tapi ketika kemudian hijrah, masyarakat Madinah sudah siap untuk membackup full. Karena itu di Madinah kemudian ditegakkan syariat Islam, dilaksanakan karena Islam menjadi cara kehidupan masyarakatnya. Nah, karena itu sekali lagi untuk menekan agama Islam, kita diwajibkan untuk membentuk masyarakat Islam yang siap mendukung itu. Nah, sementara masyarakat Islam itu terdiri dari pribadi-pribadi. Artinya bahwa agar masyarakat itu Islami, pribadinya juga Islami juga. Sementara pembentukan pribadi Muslim itu diawali dalam lembaga keluarga. Dan lembaga keluarga itu bisa terbentuk dengan nikah saja dalam Islam. Karena itu nikah itu adalah langkah yang pertama yang sangat strategis dalam rangka apa? Untuk membentuk pribadi Muslim akan menjadi batu bata masyarakat yang dengannya siap mendukung tegaknya agama, itu perintah bersama. Itu tegak, itulah strategisnya nikah. Maka nikah itu dalam Islam menjadi sunnah para rasul semuanya. Semua rasul Allah tetapkan untuk itu. Nah, Al-Quran surat 13 ayat 38, walaqad arsalna nuhan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Telah kami utus sebelum kamu Ahmad para rasul dan kami jadikan bagi mereka apa? Pasangan-pasangan dan juga keturunan. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, arbaun min sunanil rasul. Ada 4, ini merupakan ajaran setiap rasul. Di antaranya adalah nikah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW menegaskan itu dalam hadis yang kita sering mungkin dengarkan ya, hadis Muslim. Kata Nabi dalam hadisnya, ama wallahi. Ini ada kisahnya begini. Ada 3 orang sahabat datang kepada istri Nabi untuk menanyakan bagaimana ibadah Nabi. Tapi kemudian mereka mengatakan itu kan Nabi, kita beda, kita kurang. Akhirnya 3 orang ini semuanya bersumpah ya, bertekad agar ibadahnya optimal. Yang satu, agar saya bisa ibadah optimal, saya nggak akan tidur malam. Yang satu, agar ibadahnya optimal, saya akan puasa setahun penuh. Yang satu mengatakan agar ibadahku optimal, aku tidak akan nikah. Nah, ketika Nabi pulang ke istrinya dikasih tahu, tadi ada 3 sahabatmu begini-begini. Karena ingin ibadahnya optimal, akhirnya masing-masing bersumpah. Yang satu tidak mau tidur malam, yang satu mau puasa terus, yang satu nggak mau nikah. Karena ini ibadah. Maka Nabi kemudian berpidato dan sahabatnya mengumpulkan, dan Nabi pidatonya kata Nabi, ama wallahi inni la ahsakum lillah. Demi Allah, sesungguhnya aku itu orang paling takut di antara kalian, berkata Allah SWT. Wa atqakum lahu, dan aku orang paling bertakwa di antara kalian. Tapi kata Nabi, walakin nih asum, tetapi aku sebagai orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa, puasa kadang-kadang enggak puasa. Salat malam kadang-kadang tidur juga. Juga saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka nikah itu sunnahku. Maka barang siapa enggak suka, maka bukan dari golonganku. Kata-kata ini Bu ya, nikah sunnati itu bukan berarti hukumnya sunnah nikah, bukan. Tapi nikah sunnah itu bahwa nikah itu ajaran agama. Maka orang yang enggak suka ajaran ini maka bukan dari golongan. Namun Ibu sekalian, ajaran agama Allah yang di antara nikah itu tentunya kita tahu melaksanakannya dengan cara sempurna. Enggak boleh kita mengambil hukum Allah melaksanakan itu secara parsial, tapi harus sempurna. Kalau Allah kita perintahkan udkhulu fis silmi kafah, maka nikah itu akan menjadi sunnah di ajaran Nabi kalau semua proses yang dilaluinya juga sesuai sunnah. Nah, kalau hanya akadnya aja yang sunnah sesuai aturan, tapi proses sebelumnya enggak sunnah, enggak benar. Dosa kan bisa tekor. Kalau akadnya sunnah tapi hal-hal yang setelahnya enggak sunnah juga, contohnya resepsinya enggak sunnah juga. Kan resepsi kan bagian aturan dari nikah. Sunnah nikah itu di antara resepsi dan akad. Nah, kalau akadnya sudah sah, sesuai aturan, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab kabul, ada mempelai yang memang sah boleh untuk nikah, tapi kemudian proses walimahnya enggak sesuai sunnah, sama enggak sunnah berarti, bukan ajaran Nabi.
Dan Nabi mengatakan yang nggak suka pada ajaran rukun, contohnya begini, kita saksikan di masyarakat kita ya, mungkin ya di masyarakat mungkin ada juga di masyarakat kita, resepsi itu dalam Islam itu ada pertama tanggung jawab suami sebagai ungkapan syukurnya atas nikmat jodoh itu. Maka Nabi itu setiap nikah beliau nggak pernah. Nah cuman walimah itu artinya resepsi kalau bahasa kita itu bersyukur kepada Allah atas nikmat perjodohan itu dengan memberikan makan minum kepada yang mereka undang. Itu resepsi. Itu walimah namanya. Jadi sehingga apa? Walimah itu makan minum yang disiapkan oleh mempelai putra sebagai ungkapan syukurnya atas nikmat jodoh itu. Nah karena itu makan minum yang hukumnya adalah sedekah hadiah, maka nggak boleh jual. Ibu kira-kira pernah nggak menyaksikan orang resepsi menjual makanan resepsi syukuran, menyiapkan kotak infak yang dihiasi? Boleh nggak itu? Haram hukumnya. Nah itu makan kita, jadi kita undang orang untuk bersyukur, datang kita bersyukur karena kesyukuran. Jangan orang datang disuruh bayar dengan menyiapkan kotak infak di resepsi, itu dosa besar. Dosa besar. Karena ini menjadi tradisi yang meniru tradisi barat, akhirnya apa? Akhirnya banyak orang kalau mau resepsi hitungannya untung rugi. Ya. Paling satu porsi 50.000 mewah nih. Nah orang di kota-kota besar, kota infak nggak mungkin 50.000 nih. Untuk akhirnya utang dulu. Itu yang pertama. Berarti nggak sunnah berarti. Ini akadnya sunnah tapi proses setelah nggak sunnah. Contoh lagi, ketika resep itu kira-kira mempelai itu dihiasi nggak? Dihiasi ya. Wanita yang menjadi mempelai putri itu kira-kira dihiasi nggak? Itu dipajang nggak kira-kira? Seorang wanita jalan istri yang berhak menikmati siapa? Kalau dia berhias, suaminya saja. Maka kalau seorang suami kok memperkenan istri yang sudah sah bahkan untuk didandani, kok kemudian dipajang di hadapan umum, jalan umum nih, yang komunisnya laki-laki kan sama mengatakan silahkan nikmati istri. Sunnah nggak kira-kira ini? Nggak sunnah. Ada lagi, makan minum itu resep itu makan minum ya. Makan minum itu resep itu kadang-kadang kalau di kota-kota itu biasanya dilakukan dengan prasmanan. Prasmanan itu artinya ambil sendiri-sendiri. Nah kira-kira kalau itu dicampur jadi satu, laki-laki wanita perempuan dari satu, kira-kira rebutan makanan yang favorit, rebutan laki-laki desakan nggak itu? Sunnah nggak itu? Nggak sunnah. Maka nikah itu sunnahku bukan nikahnya tapi semua prosesnya dan itu setelahnya. Karena setelah akad nikah ada hukum yang langsung muncul setelahnya yang hukumnya mengikat suami istri. Nah itu maka itu perlu orang kalau nikah itu belajar tentang fikih nikah wajib. Contoh lagi yang sering terjadi, ada suami istri ada sah ini karena nggak tahu hukum nikah, hukum mengikat nikah. Nah suami itu kurang lebih suka marah, temperamental. Sedikit masalah terjadi dengan istrinya langsung cerai. Kata cerai itu kalau disampaikan kepada oleh istri itu jatuh otomatis meskipun main-main loh ya. Manjang. Nah sebenarnya kalau cerai itu sampai 3 kali udah nggak boleh lagi. Lucu karena namanya talak bain besar. Sementara di Indonesia, Jawa itu termasuk ini rankingnya kedua. Itu kasus perceraian gara-gara nggak tahu itu sangat banyak sekali. Sedikit masalah cerai, udah 3 kali cerai, datang ke pengadilan sudah nggak boleh lagi rujuk. Nah, saya masih cinta loh. Lah, bukan urusan cinta, masalah hukum. Nggak boleh. Jadi dalam Islam itu Ibu, dalam nikah ini, nikah itu nggak boleh main-main. Cerai nggak boleh main-main. Rujuk, jadi 3 ini nikah, cerai, rujuk itu sendau gurau pun jatuh. Sendau gurau pun jatuh. Maka seorang suami misalnya itu baru saja nonton sinetron misalnya. Kok ceritanya tentang keluarga yang bercerai.
Kemudian dalam keadaan damai suaminya mengatakan istri, "Dek, kamu yang cerai itu jatuh itu. Main-main itu jatuh otomatis." Nikah sama. Misalnya ada anak-anak SD. Jadi dalam nikah itu nggak ada batasan umur ya. Sebelum balik itu boleh nikah ya. Aisyah nikahi belum balik. Ada anak-anak SD kelas 6 SD. Tadi malam menghadiri resepsi kakaknya. Nah, waktu pagi sekolah, waktu istirahat sama teman-temannya laki perempuan manten-mantenan. Nah, ada proses mantenan, bapak wanita itu ada. Bapak yang perempuannya. Kemudian bapaknya mengatakan kepada temannya, "Saya nikahkan Anda dengan putri saya kandung ini dengan mahar. Saya terima itu sah. Gak boleh main-main." Sama tadi, rujuk juga tuh. Nah, orang cerai juga sama. Saya cerai ya dek ya, padahal ini damai-damai ya. Langsung jatuh cerai. Satu kali, dua kali. Dan cerai itu akad lazim, gak boleh dibatalkan ya. Seorang emosi, "Saya cerai kamu, oh gak jadi, gak bisa, langsung jadi. Dukung. Ini maka perlunya orang itu belajar bikin lain. Karena apa? Ada hukum-hukum yang muncul saat akan nikah yang itu mengikat. Sebenarnya kalau salah bisa jatuh hukum yang membuat dia dosa. Nah kita lanjutkan. Nah karena nikah itu adalah sunnah para rasul dan sunnah bagi kita, ada ajaran agama kita, maka perintah untuk nikah itu sangat banyak, Qur'annya banyak, sunnahnya banyak. Di antara Qur'annya itu di antara surat yang ke-24, 24 itu surat Nur ayat 32 Allah katakan kepada para wali, "Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in kunu fuqara yughnihumullah." Dan wahai para wali, nikahkanlah orang-orang bujang di antara kalian dan juga hamba saya kalian yang siap nikah, laki atau perempuan. Ini perintah. Maka nikah itu tanggung jawab orang tua ya. Ini perintah kepada wali. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih ini, dan mudah-mudahan sudah belum dibagikan ya makalahnya ya. Sudah ada materi yang mestinya bisa dibagi ya. Kata Nabi, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum ba'afaliyat." Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mau menikah, segera nikah. Kenapa manfaatnya? Fa innahu aghadul basar wa ahsanul farj. Karena nikah itu ada sebuah perbuatan yang mempunyai kekuatan besar untuk bisa kita mengendalikan, menundukkan pandangan kita dan menjaga kehormatan kita. Kata Nabi, "Wa man tapi yang belum mampu sementara dia punya keinginan enggak mau, maka kata Nabi, Pak ahli bis yang hendaknya dia puasa." Karena puasa itu satu ibadah yang menjadi terapi kuat sekali untuk menahan libido. Bahkan ada hadis mengatakan orang kalau nikahnya karena Allah itu menjadi orang yang paling berhak untuk ditolong Allah. Kata Nabi, "Salah satu hakun Allah." Ada 3 orang yang berhak untuk Allah tolong. Pertama yaitu al-mujahid, seorang jihad dengan Allah, orang mujahid. Yang kedua al-mukatibul ladzi, ada seorang hamba saya yang dia punya kuat untuk menebus dirinya. Dan ketiga wanakihul ladzi yurda, dan orang yang mau nikah dengan tujuan dia ingin menjaga kehormatannya, kesuciannya. Itu tentang motivasi yang dalam Al-Quran sunnah agar kita segera yang mampu. Berikutnya, apa hikmah nikah itu? Nikah tentunya hikmahnya banyak ya. Pertama tentunya ini hal yang sifatnya fitrah. Ia adalah panggilan fitrah manusia. Jadi semua orang yang normal punya hal itu. Mempunyai hawa nafsu, mempunyai syahwat. Dan Islam sekali lagi bukan agama yang kemudian merusak fitrahnya, kemauan ini. Fitrah manusia, kemauan fitrah manusia. Tapi Allah jaga agar dalam melampiaskan syahwatnya tidak haram, Allah berikan solusi dengan nikah. Dengan nikah itu maka pahalanya besar. Nikah itu artinya melipatkan, menggandakan pahala. Saling menolong itu pahala.
Berikutnya, dia adalah sebagai sarana untuk meraih ketenteraman jiwa. Nikah itu. Yang itulah Allah sampaikan lewat Qur'annya surat 30 ayat 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nikah tujuan untuk agar kena damai. Ketiga, nikah itu adalah sebagai sarana untuk mengembangkan keturunan. Agar tidak habis. Bahkan Nabi mengatakan tajawwaju al-wadudal walud fa inni mukatsirun bikum yaumil qiyamah. Kata Nabi, nikahilah dengan orang yang berpotensi punya banyak anak. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat dari kiamat nanti. Dan memang umat Nabi paling banyak. Kalau dibandingkan dengan umat para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian tentunya yang juga tidak kalah penting hikmah nikah itu yaitu untuk menghindari terjadinya dekadensi moral. Yang ini sekali lagi nih. Nah, hukum nikah apa? Hukum nikah itu akan tergantung kondisi masing-masing. Dia bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, dan bisa makruh. Nikah bisa haram. Orang yang kalau nikah justru dia yakin nggak bisa membagian pasangannya, haram, berarti mendolimi. Dan mau nikah, tapi dia yakin nggak bisa memberikan hak pasangannya, haram jadinya. Karena mendolimi orang lain. Tapi nikah bisa wajib. Bagi mereka yang sudah mampu nikah, dan apabila nggak nikah akan berpotensi terjatuh pada perbuatan yang amoral. Akhlak, itu wajib nikah. Tapi nikah bisa sunnah saja hukumnya. Ketika dia punya mau nikah, punya kecenderungan juga untuk nikah, tapi ada masalah-masalah kewajiban sosial yang mungkin dalam amanahnya. Belum mendesak sekali, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan, amanah sosial yang dilakukan. Itu bisa sunnah saja. Dan nikah itu dalam sejarah umat Islam banyak ya sahabat-sahabat, banyak ulama-ulama yang nggak nikah. Karena apa? Karena memang mungkin kebutuhan belum dan kesibukan mereka luar biasa. Imam Nawawi itu seorang ulama besar ya, nggak nikah, nggak sempat nikah. Bukti dia nggak sempat nikah, karyanya sangat banyak. Dan kemudian dalam buku-bukunya juga ada fikih nikah. Berarti bukan mengingkari nikah, tapi memang nggak sempat nikah. Nah itu hal yang perlu kita ketahui Bapak sekalian, sebelum nikah itu kita lakukan atau kita menikahkan putra-putri kita, pastikan bahwa calon kita atau calon anak kita itu calon yang memang halal untuk dinikahkan. Nah, ada wanita-wanita, laki-laki yang harus dinikahkan. Nah, ini ada tersebut. Jadi pertama, ada wanita-wanita yang haram dinikahi. Ada larangan itu sifatnya abadi, selamanya nggak boleh. Ada larangan sifatnya sementara saja, kondisional. Nah, yang larangan abadi, selamanya nggak boleh, maka harus kita tahu ini jangan sampai terjebak anak kita nikah dengan wanita yang atau laki-laki yang haram abadi. Itu pertama karena sebab nasab, hubungan darah, haram abadi. Siapa itu? Pertama tentu ibu kita. Haram orang dengan ibunya dan ke atas neneknya. Seorang wanita kakeknya, bapaknya dan ke atasnya kakeknya. Yang kedua anak perempuan dan ke bawah. Jadi seorang bapak nggak boleh menikah anaknya selamanya ini dan juga cucu-cucunya. Berikutnya adalah bibi dari pihak bapak dan bibi dari bapak ibu. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan ya amah dan kholah namanya. Kalau di Indonesia kan sama aja bule atau bude sama saja. Baik dari pihak bapak atau ibu itu bibi atau tante dan bude itu haram selamanya. Berikutnya juga haram karena hubungan nasab yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Berarti ponakan. Jadi ponakan itu haram nikah. Kalau misalnya ke sepupu boleh ya. Misalnya saya punya anak laki-laki, adik saya punya anak perempuan itu boleh. Tapi saya nggak boleh menikahi ponakan saya, tapi anak saya boleh menikahi sepupu dia. Jadi ke sepupu boleh, tapi kalau ponakan nggak boleh. Ya, anak perempuan dari saudara perempuan dan laki itu sama nggak boleh. Itu karena nasab. Selamanya nggak boleh. Maka orang kalau nikah harus terkonfirmasi
adakah hubungan nasab? Hubungan nasab jangan diteruskan. Haram kan. Berikutnya larangan untuk selamanya karena musyawarah. Musyawarah itu karena hubungan perbesanan ya. Siapa itu? Pertama, ibu dari istri kita, bapak dari suami kita. Jadi mertua kandung itu selamanya mahram. Jadi orang itu kalau nikah itu kemahraman dengan pasangannya sementara aja. Kalau cerai habis mahramnya. Kalau mertua kandung selamanya. Sudah cerai dengan pasangannya, mertuanya tetap itu mahramnya. Maka nggak boleh nikah dengan mantan mertua, nggak boleh. Itu hak mahram selamanya. Karena mahram selamanya menurut kewajiban kita untuk menghormati mertua sama kewajiban untuk menghormati orang tua. Karena mahramnya selamanya. Nggak boleh seorang menantu dengan mertuanya buruk pergaulan, nggak boleh. Karena itu mahramnya selamanya. Jadi maka ibu, bapak, mertua kandung itu haram selamanya. Berikutnya juga anak perempuan dari istri yang sudah digauli. Jadi misalnya seorang laki-laki nikah dengan seorang ibu janda, punya anak perempuan. Itu kalau belum digauli akad kemudian cerai masih boleh itu. Anak tirinya tadi. Tapi kalau bergaul dengan istrinya maka anak menjadi mahram selamanya. Jadi anak tiri. Berikutnya istri dari anak kita, menantu tentunya sama. Berikutnya istri ayah. Jadi sekarang misalnya istri dari ayah ya. Jadi misalnya saya punya bapak, tentunya punya ibu. Nah kemudian bapak saya nikah lagi dengan wanita yang kedua. Itu tiri saya berarti. Itu haram nikah selamanya. Kalau sudah digauli bapak kita. Itu yang karena musyawarah, karena perbesanan. Yang ketiga ada wanita yang haram nikah selamanya karena persusuan. Nah begini sekalian. Jadi seorang itu akan menjadi anak persusuan. Syaratnya anak itu menyusu seorang ibu umurnya 2 tahun ke bawah. Kalau sudah umurnya lebih 2 tahun ke bawah bukan. Yang kedua minimal itu ada para ulama mengatakan 5 kali menyusu. Jadi pagi bukan 5 menghisap ya, 5 menyusu. Pagi, duha, siang, sore, malam. Nah kalau seorang wanita anak yang umurnya 2 tahun ke bawah menyusu pada orang ibu, kok 5 kali minimal sudah dari anak persusuan itu. Nah kalau anak persusuan maka semua nasab dari ibu susunya itu jadi mahram semuanya. Ya, termasuk suaminya, bapaknya, anaknya menjadi mahram semuanya. Maka selamanya hati-hati ini. Maka seorang itu kalau karena mahram ini, maka itu seorang itu suami istri nggak punya anak ya. Kok ingin mengasuh anak orang, bukan adopsi ya. Dalam Islam adopsi nggak ada yang boleh mengasuh. Jadi seorang suami istri nggak punya anak akhirnya mengasuh anak orang lain. Nah, kalau itu yang diasuh itu anaknya perempuan dan saudara suami itu berarti nanti mahram selamanya kan, karena saudara. Tapi kalau orang lain maka kalau sudah dewasa nggak mahram lagi, bahaya. Maka seorang itu suami istri kalau ingin ngasuh anak, pastikan kalau perempuan dari saudaranya laki-laki, kalau laki-laki dari saudaranya perempuan, sehingga jadi mahram selamanya. Tapi kalau enggak nanti sudah enggak boleh berdua lagi, bukan mahram itu. Nah, kalau ingin jadi mahram, susui. Jadi ngambil orang mungkin, tapi kalau orang enggak melahirkan, enggak keluar ASI, susui oleh adiknya mungkin melahirkan. Bibinya melahirkan, jadi saudari ponakan susuan nanti untuk memastikan. Nah ini hati-hati ya, karena begini Bu, ada kejadian begini. Ada 2 orang di perantauan ini nikah sampai punya anak 3. Nah pada satu momen tertentu dia balik ke kampungnya. 2 orang ini dengan anak 3-nya. Nah sampai rumah ternyata ibu mertuanya mengatakan kepada menantunya itu, oh Anda dulu waktu kecil saya susui loh 5 kali loh. Berarti ini kan itu langsung fasa, langsung rusak akadnya itu. Meskipun sudah ada banyak anak 3, karena keluar di awal nggak terkonfirmasi, bahaya. Maka seorang itu misalnya melahirkan, kok tangganya melahirkan, kemudian tangganya itu yang melahirkan itu ibunya meninggal,
Kan bisa jadi anak menyusu ke ini saudara selama itu. Pastikan ini mahram selamanya ini. Semua saudaranya jadi mahramnya nasab itu sama dengan mahramnya susuan sama. Jadi mahramnya susuan ini sama dengan mahram nasab. Bibinya, anaknya, ponakannya semua dari mahramnya semuanya. Ini haram untuk selamanya. Pastikan. Berikutnya maka bank susu itu nggak boleh ya. Rawan bank susu itu. Sama bank sperma nggak boleh. Rawan. Bank ASI nggak boleh. Berikutnya adalah itu yang haram selamanya ya. Karena nasab, karena musyawarah, dan karena susuan. Yang berikutnya ada wanita yang haram dinikahi laki-laki. Tapi untuk sementara saja. Mu'akkad. Karena kondisi tertentu. Kalau kondisi sudah hilang maka menjadi boleh. Sahabat pertama menggabungkan untuk menikahi dua wanita yang bersaudara. Jadi seorang laki-laki itu kan boleh nikah 4 ya. Tapi nggak boleh dia punya 2 istri kakak beradik, nggak boleh. Haram hukumnya. Tapi kalau dia menikah dengan wanita kok kemudian wafat istrinya, nikahi adiknya boleh. Kalau udah cerai nikah adiknya boleh. Tapi kalau dalam satu saat 2 kakak beradik itu haram selama. Untuk sementara ya haram. Tapi sekali lagi kalau sudah satunya istrinya meninggal, kemudian nikah adiknya atau kakaknya itu boleh. Yang kedua menggabungkan seorang wanita dan bibinya. Nah, seorang laki-laki nikah dengan wanita. Kok dia tertarik untuk menikahi ponakannya? Enggak boleh. Kecuali bibi yang istri yang pertama, yang bibi ini wafat, boleh menikahi ponakannya. Itu sementara. Karena kondisi tertentu, maka ketika nanti sudah kondisinya hilang, menjadi boleh. Kemudian boleh menikahi lebih dari 4 wanita. Jadi para sahabat dahulu ketika Nabi membawa wahyu dari Allah, kemudian mereka masuk Islam, di Mekah itu banyak sahabat yang punya istri lebih dari 4, ada 9 bahkan. Nabi setelah masuk Islam ceraikan yang lebih 4-nya. Yang 4 silahkan. Jadi lebih 4 nggak boleh. Tapi kalau kemudian 4 wanita, kok satunya wafat, nikah lagi boleh. Yang penting pada saat maksimal 4 saja. Berikutnya ada wanita musyrik atau kafir. Jadi seorang laki-laki muslim itu nggak boleh wanita musyrik. Kalau ahli kitab, Nasrani Yahudi boleh dalam syarat tertentu, syaratnya sulit. Dalam surat 5 ayat 5 ya. Jadi orang laki-laki muslim itu boleh menikahi wanita ahli kitab, Yahudi tapi dengan syarat tertentu. Syaratnya ketat. Di antaranya syaratnya itu wanita yang baik. Taat terhadap agamanya. Kedua, dia hidup di negara Islam. Di Indonesia nggak boleh. Kenapa? Kalau negara Islam itu ketentuannya yang menjadi komandannya suami. Sehingga apa? Anak-anaknya nanti ikut agama suaminya. Negara Indonesia kalau nikah nanti istrinya bisa bagi-bagi ya 4 ikut kamu ikut nggak boleh. Ahlu kitab saja, kalau musyrik nggak boleh, non ahlu kitab nggak boleh. Kemudian tapi kalau kemudian dia non muslim mau masuk Islam nggak apa-apa, mu'alaf nggak apa-apa. Tapi mu'alaf yang belum nikah itu mu'alaf yang sudah melaksanakan yang sudah iman dengan rukun Islam ya, bukan dengan syahadah saja. Jadi di Indonesia banyak orang ini non muslim tuh sama menikahi perempuan ini langsung bersyahadah, dia nggak boleh. Dia harus iman dengan rukun iman yang 6 itu, rukun Islam yang 5 itu dan rukun Islam yang 5 itu. Satu rukun nggak diimani belum boleh nikah. Islamnya hanya Islam identitas saja, bukan mukmin dia, muslim identitas saja dengan syahadahnya. Artinya bahkan begini, seorang wanita atau laki-laki lah mu'alaf yang bersyahadah, kok iman dengan rukun iman yang 6 itu iman, tapi kemudian dia nggak mau sholat, belum boleh nikah. Karena minimal seorang muslim itu dikatakan muslim secara hakiki kalau dia minimal sudah sholat dan meyakini kewajiban rukun iman. Jadi terjadi di Indonesia itu banyak mau nikah syahadah langsung nikah, nggak boleh, itu belum boleh. Nah, itu masih muslim identitas. Kalau Allah mengatakan itu masih Islam belum mukmin. Kul lam tu'minu walakin qul aslam. Kalian belum beriman, tapi katakan kami baru Islam saja. Islam identitas saja.
Itu sekali lagi hati-hati ya, mu'alaf itu yang belum nikah yang sudah. Maka kalau di Indonesia itu lembaga-lembaga yang memberikan sertifikat kepada mu'alaf itu bukan langsung dikasihkan saja, tunggu sampai 6 bulan. Pastikan dulu dia memang Islamnya benar-benar bukan main-main. Karena banyak kasus ya, mereka punya misi ya. Punya misi, masuk Islam, pura-pura, syahadah, nikah, punya anak, kembali lagi murtad. Untuk korbannya wanita muslimah. Maka dalam Islam dia mu'alaf yang boleh nikah itu setelah dia meyakini rukun imannya Islam dan minimal sudah sholat 5 waktu itu. Nah berikutnya adalah wanita yang masih yang sudah bersuami. Wanita yang sudah bersuami nggak boleh dinikahi. Karena dalam Islam nggak ada poliandri, yang ada poligami. Berikutnya menikah wanita masa iddah. Jadi begini Ibu sekalian, seorang itu ketika diceraikan suaminya, misalnya, kalau cerai itu pertama atau kedua, wanita itu sejak ucapan cerai itu disampaikan kepada istrinya oleh suami itu, maka jatuh cerai namanya. 1 atau 2. Kalau pertama ya pertama, 1, kalau 2 ya kedua. Nah, ketika wanita diceraikan pertama kedua, wanita itu namanya mengalami masa iddah, masa tunggu. Panjangnya berapa? Salah satu kuru, 3 kali suci. Nah, selama 3 kali suci itu dan dihitung sejak ucapan cerai itu jatuh, itu wanita itu masih istri suaminya. Akadnya belum rusak. Masa iddah itu masa evaluasi. Maka masa iddah itu kok rujuk, nggak perlu akad baru, karena suami istri. Suami masih tetap wajib memberikan nafkah istrinya. Maka nggak boleh suami menceraikan istrinya pertama langsung mengusir, nggak boleh, itu masih istrinya. Mengembalikan orang tuanya nggak boleh, itu harus satu rumah. Jadi sekali Allah katakan kepada para suami yang menceraikan istrinya dalam masa iddah, askinuhunna min khasakan, tempatkan istri kamu yang engkau cerai itu dalam tempat kamu tinggal, kan masih istri kamu itu. Nah, maka kan masih istrinya, maka wanita itu masih sudah ceraikan nggak boleh nikah. Karena masih istrinya dari suaminya. Kalau suaminya rujuk wajib ikut dia, masih istrinya kok. Ngajak berhubungan berarti masih istrinya kok. Tapi kalau masa iddah selesai 3 kali suci kok nggak dirujuk, maka berarti wanita itu namanya udah tolak bain kecil, boleh nikah lagi. Udah bebas dia, baik mantan suaminya atau orang laki lain. Jadi masa iddah itu nggak boleh. Kalau wafat juga masa iddah. Seorang suami wafat, istrinya yang tinggal wafat itu punya masa iddah. Lamanya 4 bulan 10 hari. Suratnya Al-Baqarah 234. Nah, selama masa itu wanita yang tinggal mati suami itu nggak boleh keluar dari rumahnya, nggak boleh berdandan, dan dia nggak boleh menikah dengan laki-laki lain karena masa iddah itu. Kalau 4 bulan 10 hari sudah selesai, boleh nikah lagi. Nah ini masa iddah itu wanita itu nggak boleh nikahi untuk sementara saja. Kalau masa iddah selesai baru boleh nikah. Berikutnya seorang wanita nggak boleh nikah dengan laki-laki non muslim. Jadi kalau laki-laki itu boleh ya, laki-laki boleh nikah dengan wanita non muslim boleh, yang penting ahli kitab dengan syarat tertentu. Tapi wanita muslimah yang boleh menikah hanya wanita laki-laki muslim saja, nggak boleh non muslim. Itu harus kita ketahui. Tapi nanti ini namanya larangan sementara saja. Kalau kondisinya hilang maka boleh. Nah berikutnya yang perlu kita ketahui bersama yaitu ada pernikahan yang terlarang dalam Islam ini. Harus kita hindari. Kalau kita jatuh berarti kita terjebak pada sebuah larangan Allah yang dosanya besar. Pertama, nikah mut'ah. Itu selamanya haram sampai akhir kiamat nanti. Dulu pernah Nabi perbolehkan dalam peperangan, tapi kemudian diharamkan selamanya. Hadisnya sahih, ini riwayatnya Muslim kata Nabi, ya ayuhan nas, inni kuntu azintu lakum fil istimta minan nisa. Wa innallaha qad haramaha ila yaumil. Wahai manusia, dulu aku pernah memberikan kira nikahmu nikah sementara saat perangan, tapi kemudian Allah telah mengharamkan sampai hari kiamat nanti. Jamin nikah mut'ah itu sama dengan zina. Nah, nikah itu nggak boleh untuk sementara. Nikah mut'ah sementara. Berikutnya ada namanya nikah dengan niat untuk menceraikan. Jadi nikah itu harus niatnya untuk selamanya ya. Maka ada seorang suami misalnya, ada laki-laki misalnya, kok dia
bekerja di sebuah instansi yang sering rolling, pindah-pindah tugas ke luar pulau 2 tahun, pindah lagi 2 tahun lagi. Nah, kalau laki-laki itu kemudian ketika pindah kerja luar pulau kok enggak bawa istrinya, kemudian dia niat saya selama 2 tahun saya menikahi wanita penduduk, itu enggak boleh. Kan nikah itu harus untuk selamanya. Nah, tapi wanita yang nikahnya kan enggak tahu. Sehingga kalau laki-laki itu menikah seorang wanita, enggak menjelaskan untuk sementara, tapi dia punya niat untuk sementara, maka kalau berhubungan laki-laki zina terus. Tapi wanita enggak, kan enggak tahu. Enggak tahu. Jadi nikah itu harus untuk selamanya, untuk sementara enggak boleh. Itu sama dengan jual beli ya. Jual beli itu sementara enggak boleh. Kalau sewa menyewa boleh. Nah, nikah enggak ada, sewa menyewanya nikah enggak ada. Berikutnya adalah ada nikah dengan tahlil. Itu haram. Tahlil begini Ibu sekalian. Jadi seorang laki-laki itu mempunyai hak cerai ya. Wanita enggak punya hak cerai ya. Seorang wanita mengatakan udah suami saya cerai 1000 kali enggak jatuh. Jadi cerai itu hak mutlak suami. Jangan wanita boleh minta cerai. Keputusannya di suami atau pengadilan. Jadi kalau seorang suami itu zalim pada istrinya enggak tahan, dia boleh minta cerai. Ketetapannya suami, kalau suami enggak menceraikan, enggak mau, enggak jatuh. Tapi suami istri bisa mengadukan pengadilan yang menceraikan. Tapi kalau suami kapan-kapan mau cerai silahkan. Tapi harus ada syarat syar'i. Kalau alasan enggak cari dosa besar itu. Nah, di sini nikah tahlil itu begini. Seorang suami menceraikan istrinya 3 kali. Saya cerai kamu. 1. Kok lusa saya cerai kamu lagi? 2. 3 hari lagi cerai 3 kali. Jadi talak 3 kali, nah talak bain besar, enggak boleh rujuk lagi. Selamanya syaratnya ada. Boleh rujuk kalau mantan istrinya tadi yang ceraikan 3 kali tadi nikah lagi dengan laki-laki lain. Dah dinikmati oleh suami, sudah bersama sama istri, kemudian diceraikan tanpa rekayasa. Kalau rekayasa enggak boleh. Artinya apa? Sebetulnya orang kalau cerai 3 kali itu hampir mustahil kembali. Kenapa? Dia udah nikmati dengan suami yang baru kok. Rekayasa enggak boleh kok. Cuman masalahnya karena orang itu enggak tahu ilmu nikah, emosi sedikit cerai, 3 kali cerai, tapi dia masih cinta istrinya. Karena cinta istrinya, akhirnya merekayasa. Temannya, tolong ya nikahi istriku ya, nanti ceraikan. Nah, itu haram sama. Dua-duanya dilaknat Allah, enggak boleh. Ya, tahlil namanya itu. Jadi menghalalkan dengan rekayasa. Berikutnya ada nikah yang haram, namanya nikah dengan sigor, nikah sigor. Nikah sigor itu begini. Nikah dengan syarat, dengan barter. Contohnya, saya menikahi Anda, syaratnya enggak bayar mahar loh ya. Jadi ada, Ibu sekalian, di negara-negara Timur Tengah itu ada tradisi buruk sekali. Itu sejak zaman Umar. Apa buruknya? Yaitu maharnya mahal-mahal. Bayangkan ya, di Saudi itu ada tarif minimal mahar itu. Kalau wanita itu gadis, itu uangnya aja 75.000 rial. Belum mas-masan. Mas Saudi itu enggak seperti kita ya, 10 gram emas itu ya sabuknya emas itu. Mahal. Nah, akibatnya apa? Banyak wanita yang sudah berumur enggak nikah. Karena laki-laki yang punya dana besar untuk nikah juga jarang. Enggak semuanya. Ada orang yang miskin juga, pekerja-pekerja rendahan enggak mampu. Nah, akhirnya wanita-wanita yang akhirnya berusaha lanjut ini akhirnya mengatakan seorang laki-laki, nikahi saya. Laki-laki saya mau nikahi, tapi syaratnya enggak mahar loh. Haram hukumnya. Jadi nikah dengan barter, dengan syarat untuk menggantikan tanpa mahar misalnya, itu enggak boleh. Berikutnya adalah nikahnya boleh ya, nikah seorang yang sedang berihram. Jadi orang kalau haji umroh itu kan ada satu rukunnya namanya ihram. Niat untuk haji, niat umroh. Nah, selama dia muhrim, namanya bukan mahram ya, muhrim. Kalau mahram itu laki mahram itu. Karena muhrim, seorang yang sedang ihram itu haram untuk menikah. Dinikahkan, menikahkan itu enggak boleh.
melamar nggak boleh. Jadi melamar apalagi nikah. Melamarnya nggak boleh, apalagi menikah. Kemudian nikahnya seorang dalam masa iddah tadi. Masa iddah itu masih istri dari suaminya, maka nggak boleh. Sama iddah wafat selama belum habis masa iddah 4 bulan 10 hari nggak boleh. Kemudian nikahnya seorang muslim dengan orang kafir. Tadi jelas kalau nikahnya seorang muslimah dengan non muslim itu nggak boleh. Ini nikahnya yang harus kita tahu. Nah itu kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian ya tentang hal yang perlu kita polis lebih dahulu agar nanti kita tidak terjebak pada hal yang haram. Kita lanjutkan, yaitu tahapan dalam nikah. Dari seorang yang sudah mempunyai hasrat kehendak untuk nikah, maka tentunya pertama harus melakukan persiapan optimal. Siapkan mental spiritualnya, siapkan ilmunya. Untuk laki-laki siapkan juga hartanya. Karena wanita laki-laki itu ketika sudah nikah langsung punya tanggung jawab harta. Jadi dalam suami istri itu kalau sudah nikah ya, itu sejak nikah itu semua kebutuhan ekonomi tanggung jawab suami. Mulai mahar, nafkah makan minum, nafkah pakaian, semua kewajiban suami. Istri itu enggak punya kewajiban nafkah sama sekali. Maka seorang suami ketika punya istri enggak boleh bagi-bagi beban ekonomi. Bagi-bagi loh ya, listrik kamu, SPP anak saya. Enggak boleh, itu tanggung jawab suami semuanya. Maka kalau istri itu punya harta, penghasilan, hartanya utuh. Hartanya utuh. Enggak boleh suami mewajibkan, kamu harus bapak nih, enggak boleh. Itu utuh. Kecuali dia sukarela membantu suaminya. Sukarela, enggak boleh. Termasuk mahar. Mahar itu kan pemberian wajib suami kepada istri karena akad nikah itu. Kalau diberikan berikan hak istri. Tergantung, terserah dia mau jual, mau disimpan, mau berikan orang, silahkan. Suami nggak boleh ngatur-ngatur. Itu mahar jangan dijual itu, nggak boleh. Itu hak suami. Itu. Jadi sekali lagi, maka kalau seorang laki-laki yang mau nikah itu harus persiapkan, harus siap dia secara ekonomi. Karena tanggung jawab dia mahar tanggung jawab. Kemudian dia nafkah makan minum. Termasuk nanti kalau punya anak konsekuensi dia biaya melahirkan, biaya itu perhitungkan ini. Meskipun nggak harus kaya, tapi ada bayangan dia bisa memberikan itu. Karena kalau suami itu nggak bernafkah berarti nusus, maksiat. Kalau sama maksiat nanti haknya bisa gugurkan. Berikutnya adalah setelah upaya-upaya secara spiritual, secara ekonomi sudah disiapkan, maka berikutnya adalah memilih calon. Ini juga harus sunnah, sesuai sunnah Nabi. Nah, kualifikasi calon itu laki-laki, perempuan sama. Ukurannya yang baik agama dan akhlaknya. Dan itu terkonfirmasi bukan hanya informasi. Nah, tukar data baik enggak cukup. Karena akhlak itu harus terkonfirmasi. Enggak cukup dengan hanya informasi. Karena orang kalau memberikan informasi semua baik semuanya nanti. Terkonfirmasi. Maka suatu saat begini. Ketika Umar jadi khalifah, itu adalah seorang laki-laki pendatang di Madinah, bukan penduduk asli Madinah, datang. Nah, karena lama di Madinah, akhirnya beliau ingin menikahi seorang wanita Madinah. Rupanya berita ini sampai khalifah, dipanggil laki-laki itu. Apakah benar Anda menikahi wanita Madinah? Benar, ya khalifah. Apakah Anda punya teman-teman laki-laki Madinah yang di Madinah yang bisa memberikan rekomendasi bahwa Anda turun? Oh banyak. Minta konfirmasi. Apakah Anda punya teman yang bisa merekom Anda baik? Banyak. Datang satu persatu. Ini teman Anda, tanya satu. Anda kenal? Tanya. Anda pernah safar dengan dia? Belum. Anda pernah dagang dengan dia? Belum. Anda pernah menginap dengan dia? Belum. Anda belum kenal. Harus terkonfirmasi. Enggak cukup informasi. Karena informasi ya banyak. Informasi itu sering ditutupi. Jadi yang baik agama dan akhlaknya. Itu pastikan itu. Nah, maka di sini Nabi pernah memberikan satu panduan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim untuk kualifikasi seorang wanita. Kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'i. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 alasan. Pertama, 5 liha karena mungkin karena hartanya, wanita kaya ini. Yang kedua karena kecantikannya. Ketiga, karena nasabnya.
Yang keempat karena agamanya. Jadi karena kecantikan, harta, nasab, agama. Nabi mengatakan fatfar bidzatid taribajaka. Kalau Anda ingin untung, nikahilah yang dengan alasan agama. Kalau tidak, celaka kamu nanti. Kalau empat-empatnya ada, bagus ya. Ya kaya, cantik, nasabnya orang mulia. Cuma kalau enggak ada, hanya ada 4 tapi satu baik agamanya, satu cantik, satu kaya, satu nasab, itu harus pilih agama. Bukan karena duniawinya. Gitu. Sama ketika Nabi memberikan batasan kualifikasi calon mempelai putra, mengatakan kepada para bapak-bapak wali, idza atakum man tardona dina wa khuluquhu fajawiju. Kalau ada seorang laki datang kepada Anda wahai bapak-bapak wali untuk menikahi putri Anda yakin ridho agamanya baik, maka nikahkan putrimu. Jangan ya, karena kalau tidak fitnah. Dan sekali lagi sudah terkonfirmasi. Maka kalau ada seorang laki, dan untuk ini sekali lagi mungkin bisa pakai observasi ya, ngutus orang yang mungkin temennya gimana itu akhlaknya baik enggak itu, kok informasinya baik-baik semuanya, itu konfirmasi nanti. Suatu saat ada seorang datang kepada putranya Ali, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, datang untuk menasihat. Jadi Hasan itu seorang ulama ya, datang ke seorang laki-laki, ya Imam Hasan, saya punya anak wanita yang sangat aku cintai. Biman uzawijuha, kira-kira aku nikahkan dengan siapa ya? Calonnya itu apa kulosnya? Maka Imam Hasan mengatakan zawijha biman yatakila, nikahkan putri kamu dengan laki-laki yang bertakwa. Orang bertakwa itu baik agama. Kenapa? Fa in ahabba akramaha fa in lam yuhib lam yubtil. Karena laki-laki bertakwa itu pasti kalau dia mencintai istrinya pasti akan dihormatinya. Tapi kalau nggak mencintainya, nggak akan didolimi. Ya minimal nggak didolimi, haknya tak diberikan. Itu orang bertakwa. Nah itu terkonfirmasi calon itu. Nah kemudian ketika ini tahapannya, kesiapan, milih calon, dan milih calon itu bisa minta tolong orang lain ya. Nggak harus kita milih sendiri. Tapi kalau milih sendiri nanti juga nggak masalah. Tapi bolehlah jadi menawarkan orang lain. Biasa dulu Umar itu ketika putrinya Hafsah itu menjanda, menawarkan. Pertama menawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar nggak menjawab, nggak apa-apa, dia masih ditawarkan Hafsah. Kemudian ketika Abu Bakar menolak, bahkan menolak, lain diam saja. Kemudian tawarkan kepada Utsman. Maka kemudian Utsman beri aku waktu untuk istikharah. Nah, waktu berikutnya ternyata juga Utsman tidak mau menikahi Hafsah. Yang menawarkan bapaknya, tawarkan. Dan setelah itu baru saat kemudian dilamar oleh Nabi Hafsah itu. Hafsah binti Umar. Nah kemudian Umar itu ketika menawarkan kepada Abu Bakar kok diam saja, Umar itu marah. Akhirnya setelah dinikahi Nabi, Abu Bakar datang kepada Umar. Ya Umar, aku tahu loh, kamu marah kepada aku kan? Ketika aku diam saja. Kenapa? Aku tahu Nabi menyebut putrimu. Nah aku yakin Nabi menghendaki itu. Nah, akhirnya hilang rasa mangkalnya akhirnya karena Abu Bakar menjelaskan. Jadi untuk calon ini boleh kita tawarkan, kita carikan, kita minta tolong orang lain untuk mencarikan calon itu yang dengan kualifikasi yang baik agama dan akhlaknya. Jadi dalam Islam itu calon itu nggak boleh berspekulasi Bu ya. Artinya banyak kita berspekulasi begini. Oh gampang lah. Saya udah cinta kok. Berjilbab nggak apa-apa. Nanti kalau sudah nikah saya jilbabi. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Kenapa? Orang itu bisa berjilbab, beribadah itu hidayah atau bukan hidayah? Hidayah itu milik siapa? Allah. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang. Allah nggak memberikan kita hak untuk distribusi hidayah, tidak. Milik Allah. Kadang-kadang milih yang jadi salah apa? Milih yang belum jadi. Baik. Maka jangan sampai kita berspekulasi dalam memilih calon. Pastikan baik agama. Itu ajaran Islam. Itulah sunnah dalam mencari calon. Kemudian setelah kita pastikan calon sudah kita dapatkan,
baik agama akhlaknya, maka kemudian proses berikutnya adalah namanya khitbah, meminang. Melamar. Nah, khitbah itu boleh wanita yang mengkhitbah, tidak harus laki-laki. Yang mengkhitbah Nabi itu Khadijah. Bukan Nabi yang mengkhitbah. Boleh. Nah, jadi kalau ada seorang wanita, ada laki-laki yang informasinya sudah baik dari semua orang, boleh dia melamar. Meskipun melalui utusan, tapi dia yang mendahului. Ya, takut nanti dilamar orang lain nanti. Cepat-cepatan. Jadi boleh. Nah, dalam khitbah ini ada aturannya. Jadi khitbah itu menyampaikan keinginan untuk nikahi orang itu baik langsung atau lewat orang lain. Syaratnya yang mengkhitbah itu wanita yang dikhitbah itu tidak didahului oleh khitbah orang lain. Pastikan itu masih free, belum dikhitbah orang lain. Jadi kalau dikhitbah lain nggak boleh, haram hukumnya. Sama kita menawar tawaran. Jadi kita ke toko nawar barang baju, kok kita belum selesai tawar orang itu haram hukumnya. Sama kita seorang laki-laki mengkhitbah lain nggak boleh. Kecuali yang khitbah pertama membatalkannya, boleh. Jadi kata Nabi, la yahtubur rajulu ala khitbati akhihi hatta yatul khatibu awiyan. Tidak halal bagi seorang laki-laki mengkhitbah wanita yang khitbahan orang lain sampai meninggalkan yang pertama atau mengizinkan. Yang kedua adalah tidak terhalang dengan halangan syar'i. Artinya pastikan nggak ada hubungan nasab, nggak hubungan susuan, nggak hubungan musyawarah tadi. Pastikan tadi hal yang kita tadi. Nah, kemudian konsekuensi khitbah. Pertama, sunnah bagi laki-laki atau perempuan yang mengkhitbah itu untuk saling melihat. Yang dengannya akan lebih motivasi untuk segera menikah. Tapi tidak boleh berduaan. Oleh pendampingnya atau nyuri-nyuri pandang. Boleh. Atau pendampingnya. Nah, yang dilihat apa? Ya, yang di luar auratnya ya. Maka wanita itu kan nggak boleh dipandang auratnya. Laki-laki sama. Nah, wanita itu kan semua kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini wajah itu bukan aurat, maka boleh dipandang. Dalam khitbah itu didampingi mahramnya wanita atau tangannya. Nah, tangannya itu sampai pergelangan ya. Jadi wanita itu mahram bukan auratnya, wajahnya dan juga nah pergelangan ini termasuk punggungnya dan ininya. Jadi bukan ini saja, punggung juga. Kenapa? Para ulama mengatakan wajah itu dilihat karena menunjukkan kecantikannya. Cantik itu relatif tentunya. Yang kedua, tangan ini menunjukkan kulitnya. Maka boleh punggungnya. Karena yang dilihat ininya ya cuma orang putih ya ininya. Orang hitam kan putih juga. Maka boleh kulitnya ini kulitnya. Nah ini sekali. Jadi boleh. Dan itu boleh dilihat meskipun tanpa sepengetahuan wanita itu curi pandang misalnya. Atau kalau berdua harus ada yang mendampingi mahramnya. Nah kemudian konsekuensi nikah itu, konsekuensi khitbah ini, khitbah itu bukan nikah ya. Sehingga nggak ada hukum yang muncul dengan khitbah itu kecuali bahwa wanita itu haram dikhitbah orang lain saja tanpa seizin yang mengkhitbah pertama. Sehingga orang kalau khitbah itu nggak boleh gandengan, nggak boleh banyak komunikasi, nggak boleh. Itu nggak boleh, itu tetap bukan mahramnya. Nggak ada hukum. Ini hukum yang muncul satu saja bahwa wanita itu telah tidak boleh lagi dikhitbah orang lain. Itu saja hukum yang muncul. Itu konsekuensi dari khitbah. Dan setelah khitbah itu terjadi, segera tentukan kapan akadnya. Jangan terlalu panjang. Nabi mengatakan segera. Di Nabi itu ada 3 hal yang nggak boleh tunda-tunda itu. Pertama, menikahi wanita nggak boleh tunda-tunda kalau sudah jelas calonnya. Kedua, tidak menunda-nunda waktu sholat, nggak boleh. Daftar tangan jangan nanti-nanti. Ketiga, nggak boleh menunda-nunda perawatan jenazah. 3. Maka setelah khitbah selesai, segera tentukan kapan akadnya. Hanya alasan belum punya dana untuk walimah, akadnya nanti dong. Enggak boleh. Akad aja dulu. Karena apa? Kalau khitbah itu panjang waktunya, jedanya dengan khitbah itu potensi maksiat besar sekali. Maka segera tentukan. Dihalalkan dulu saya enggak apa-apa. Kalau walimah kan kapan-kapan bisa. Biar selesai kuliah dulu. Ya jangan khitbah kalau memang selesaikan aja. Akad pisahkan aja. Jadi jangan terlalu panjang. Karena
panjangnya jeda waktu antara khitbah dan akad itu berpotensi menimbulkan banyak hal yang haram. Maunya ibadah tapi justru terjebak pada hal yang haram nanti. Itu nah berikutnya setelah itu baru proses berikutnya adalah nama akad nikah. Nama akad nikah ini Ibu sekalian, sekali lagi itu prosesi akad yang paling menentukan keabsahannya. Dan Al-Quran disebut namanya mitsaqon ghalidz, perjanjian kokoh. Karena dengan akad nikah ini akan terjadi sebuah perubahan yang sangat fundamental. Yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, yang tadinya kebebasan dari tanggung jawab. Itu kan terjadi sebuah perubahan yang fundamental. Nah, maka ini menentukan sekali. Tapi untuk akad nikah ada rukunnya. Yang mengikat, satu rukun nggak ada, nggak sah. Pertama rukunnya, calon mempelai putra yang memang halal untuk calon mempelai putri dan dalam keadaan tidak terpaksa. Kedua adalah calon mempelai putri yang memang halal untuk calon mempelai putra dan tidak terpaksa. Itu dua. Yang ketiga ada wali. Yang butuh wali perempuan ya wanita, laki-laki nggak perlu wali. Laki-laki itu menikahi sendiri boleh, sendiri berangkat nikah boleh. Tapi wanita harus ada wali. Wali itu adalah bapak kandungnya dan saudara laki-laki dari bapak kandung. Nasab, saudara nasab apa? Jadi itu nah wali ini ada wali dekat, wali jauh. Wali jauh nggak boleh menikahkan kecuali wali kedekatnya nggak ada atau mengizinkan. Nah wali itu yang paling dekat adalah bapak dulu. Itu paling. Maka yang kedua kakek. Nah kakek nggak boleh menikahkan cucunya kecuali bapaknya nggak ada atau bapaknya mengizinkan. Nggak boleh saya nikahkan cucu saya, bapaknya masih ada kok, nggak mengizinkan kok. Jadi kakek dulu pertama, bapak dulu yang pertama, yang kedua kakek, yang ketiga anak. Anak laki-laki boleh menikahkan ibunya, seorang ibu yang janda, anaknya yang dari dewasa boleh jadi walinya. Ketiga, keempat adalah saudara. Dari perempuan itu, saudara kandung bapak ibu, laki-laki ya, wali itu laki-laki nggak boleh wali perempuan. Saudara kandung dari bapak ibu, dari wanita itu, atau saudara sebapak, saudara seibu nggak boleh. Dan anak mereka boleh jadi anak mereka boleh jadi walinya. Jadi berarti saudara berarti kan ponakan boleh menikah. Jadi itu sekali saudara kandung atau saudara bapak itu wali. Nah urutan berikutnya paman, pakli atau pakdi dari bapaknya bukan dari ibunya ya. Ini cuma dari bapaknya. Itu terakhir. Jadi pertama bapak, kalau nggak ada kakek, kalau nggak ada anak, kalau ada saudara kandung atau bapak, kalau ada baru paman. Paman terakhir nih. Nah, kalau nggak ada wali sama sekali, bapak nggak ada, kakek nggak ada, kemudian saudara juga nggak ada semuanya, paman nggak ada, maka yang jadi wali hakim. Dan wali hakim itu pemerintah bukan ustadz. Hadisnya al-sultan waliyu man la waliya, seorang pemimpin itu wali dari wanita yang nggak punya wali, bukan ustadz. Tadi KUA kalau kita wakil itu kalau nggak punya wali. Contohnya wanita yang mu'alaf misalnya semua keluarganya non muslim, termasuk yang nggak punya wali itu seorang lahir di luar akad yang sah, zina. Jadi seorang laki-laki yang perempuan zina ya, itu kemudian wanita yang dizinai hamil itu boleh menikah loh ya. Boleh menikah dengan yang caranya yang menzinai yang menikahi. Meskipun hamil. Suratnya surat 24 ayat 3 ya. Wazaniyatu la yang wanita pezina yang boleh menikah yang menzinai saja. Kalau laki-laki lain enggak boleh. Nah, cuman masalahnya anak hasil zina itu nasabnya ke ibunya. Karena bawahnya biologis saja. Karena janin tumbuh sebelum ada akad yang sah, maka bapaknya bukan jadi walinya. Jadi anak itu bin ibunya, bukan binti ibunya, bukan binti bapaknya. Seperti Nabi Isa bin Maryam. Nah kalau itu laki-laki perempuan nggak punya wali berarti dia. Karena bapaknya bukan nggak punya bapak. Nah bapak syar'i maksudnya bapaknya biologis saja. Sehingga apa wali dari bapaknya nggak ada berarti. Nggak punya bapak karena nggak punya wali. Berarti walinya wali hakim nanti.
Maka seorang anak zina itu hati-hati itu. Kalau yang menikahkan bapak biologisnya nggak sah. Kan bukan wali itu. Yang menikahkan apa? Yaitu, tapi masalahnya seorang itu kalau berzina punya anak yang dosa bapaknya ya, anaknya nggak dosa loh ya. Cuman jadi korban bapak ibunya. Nah karena yang dosa bapaknya anak, maka mesti ditutupi aib ini. Nah gimana caranya? Jadi begini, kalau wanita anak zina itu kan kasihan dia. Kalau di masyarakat kan masyarakat terdepan, oh anak zina nggak boleh. Itu anak suci. Karena harus ditutupi, harus dihormati. Maka ketika agar nanti nggak tersebar luas itu anak zina, tutupi saat akad nikah nanti, maka ibunya datang kepada KUA. Datang tanpa diumum, datang, bapak mohon maaf, ini anak ini yang punya hak wali bapak, Pak UA. Tolong bapak ya diwakilkan kepada bapak biologis. Sehingga nanti ketika akad nikah, masyarakat tahu ini yang menikahkan bapak biologisnya. Tanpa membuka aib anak ini. Kasihan anak ini, korban bapaknya ini, jadi di masyarakat jadi disebut anak zina. Kasihan, anak ini suci. Jangan yang salah bapak ibunya aja. Itu nggak punya wali. Jadi walinya adalah wali hakim, bukan ustadz. Termasuk janda ya. Di masyarakat ada berkembang, janda itu nggak, walinya wali sendiri, nggak boleh, itu salah besar. Itu pendapat Hanafiyah dan itu dibantah. Kenapa? Nabi mengatakan ayyuma mar'atin nakahat bi ghairi adin waliha fanikahu batilun. Seorang wanita janda gadis sama nikah tanpa izin walinya, nikahnya batal. Tetap nanti walinya harus ada. Dari nasabnya dulu, kalau nggak punya baru wali hakim. Bukan ustadz. Karena ada berkembang di kampus-kampus di kota-kota besar, ada itu bapaknya nggak mengizinkan karena dengan temannya ini pacaran ini. Akhirnya karena bapaknya nggak mau menikahkan karena nggak setuju, karena kualitas nggak jelas, akhirnya ada seorang ustadz, kalau bapak nggak menikahkan, saya nikahkan, nggak sah gitu. Karena ustadz nggak punya hak, yang punya bapaknya masih ada wali nasab, nggak boleh orang lain menjadikan wali, menjadi wali dari wanita itu kecuali ada izin bapak. Nah ini perlu ya wali. Yang kemudian itu rukun nikah, rukun akad ya, ada 2 calon, ada wali, kedua ada 2 saksi. Laki-laki muslim yang sholat minimal. Jadi kalau dalam jual beli namanya saksi itu boleh wanita, tapi double jumlahnya. Tapi kalau nikah saksi harus laki-laki saja muslim. Dan akad nikah itu kalau udah di hadapan umum banyak laki-laki muslim yang datang, itu sudah cukup jadi saksi, nggak perlu datangkan. Yang jadi saksi siapa? Udah datang semua kok. Cuman formalitas KUA biasanya datangkan siapa Pak? Saksi siapa? Padahal semua sudah saksi, semua sudah cukup. Cuman KUA perlu formalitas tanda tangan saja. Itu formalitas. Tapi sebenarnya tidak harus itu. Artinya sudah seakan orang banyak laki-laki muslim sudah cukup itu. Kemudian syarat yang terakhir akad nikah rukunnya itu namanya sigoh, ijab kabul. Jangan nikah Anda dengan terima, itu ijab kabul. Jadi syarat itu apabila terpenuhi sah. Satu nggak terpenuhi nggak sah. Maka sebenarnya akad nikah itu asal rukunnya terpenuhi tidak harus di depan KUA. KUA formalitas saja. Maka yang disebut di Indonesia ada nikah siri. Nikah siri itu ada 2 macam. Nikah siri dalam arti tidak ada wali nggak sah. Nikah kalau nikah dalam arti rukunnya terpenuhi tapi nggak dicatatkan di KUA itu sah. Cuman KUA itu sebagai formalitas perlu. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah. Kalau nikah itu hanya disahkan keluarga kecil saja, nanti fitnah. Membuat masyarakat nanti suudon. Oh siapa itu 2 orang kok gandengan, kan begitu. Maka nikah itu sunnahnya diumumkan. Agar apa? Tidak jadi fitnah di masyarakat. Karena orang nikah diam-diam, siri keluarga saja, nanti berpotensi membuat orang lain dosa ngerasani nanti. Itu sekali rukun nikah. Mungkin sementara itu nanti kata lanjutan berikutnya masih panjang. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan, bertanya, waktu kesempatan saya berikan kepada ibu sekalian. Monggo. Ya, dipersilahkan. Ibu-ibu, barangkali ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Iki mangga ada. Mangga Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di sini saya mau tanya. Ini saya tanya karena banyak nggih kejadian orang menikah tapi hamil duluan seperti itu nggih. Ketika tahu anaknya hamil akhirnya dinikahkan dengan yang ayah biologisnya itu. Anak itu tadi nasabnya tetap nasab ibu kan Iya. ya. Tapi setelah yang selanjutnya, anak-anak yang selanjutnya itu tadi nasab bapak atau nasab ibu. Karena saya pernah dengar ketika seorang wanita hamil itu tidak boleh dinikahkan. Apa benar seperti itu? Tetapi yang kita tahu di masyarakat untuk menutupi aib itu kan kadang orang tua menikahkan pada saat anaknya hamil itu. Nah, yang saya tanyakan di sini, setelah kelahiran anak yang pertama ini tadi, anak yang selanjutnya itu nasab bapak apa nasab ibu? Baik. Gitu. Baik Ibu, sekarang benar. Kaidah umumnya orang kalau hamil nggak boleh menikah sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna hatta yadna hamlahunna. Dan wanita hamil itu waktu idahnya habis setelah melahirkan. Cuman khusus kaitan dengan wanita yang zina hamil, itu Quran mengatakan surat 24 ayat 3 Ibu. Surat An-Nur ayat 3. Kata Allah, wazaniyatu la yankihuha illa zanin. Wanita pezina itu yang boleh menikah yang menzinainya saja. Jadi kalau hamil dinikahkan dengan yang menzinainya itu nikahnya sah. Tapi kalau di masyarakat kadang-kadang yang menzinai nggak tanggung jawab, atau ditutup dengan laki-laki itu haram hukumnya. Zina terus nanti. Jadi bakal akan sah kalau yang menikah yang menzinainya. Cuman sekali lagi itu nasab anak zina itu kepada ibunya. Karena bapaknya biologis bukan bapak syar'i. Sehingga apa? Nanti anak itu kalau wanita itu nggak punya wali, hakim. Kalau laki nggak perlu, cuman nggak mau warisi bapak biologisnya. Kalau warisnya nanti bapak ibunya saja. Seperti Nabi Isa ya. Jadi kali ini walinya nggak boleh kalau wanita, tapi warisnya tetap laki-laki nggak punya waris dari bapaknya. Nah itu anak pertama hasil zina. Tapi kalau sudah nikahnya sah, anak keduanya ke bapaknya. Karena apa? Anak kedua kan ini hubungan suaminya udah halal. Dia janinnya tumbuh sudah setelah akad yang sah. Maka ke bapaknya. Kedua, ketiga selanjutnya ke bapaknya. Kalau udah nikahnya sudah sah. Tapi kalau itu dinikahkan dengan orang lain, bukan yang menzinainya, haram terus ini. Zina terus itu. Dalam keadaan dia masih hamil, kecuali dia melahirkan ya beda. Kalau masih hamil, haram terus. Nggak sah nikah. Nah kemudian anak ini kan nggak punya wali Bu ya. Nah ketika yang menikahkan walinya bapak biologisnya, tanpa minta izin dari KUA, maka nikah anak itu nggak sah. Sehingga apa? Nanti hubungan dengan suaminya itu juga sama, zina terus, karena nikahnya nggak sah. Karena nggak pakai wali, padahal wali itu utama. Maka Nabi mengatakan ada wanita nikah tanpa izin walinya, maka nikah batal. Maka selanjutnya maka konfirmasi, maka itu harus dijelaskan kalau orang itu anak itu hasil hubungan suami zina, maka bapaknya harus ngasih tahu anak itu. Nah, mohon maaf nak, dulu karena kesalahan bapak, anak ini dulu hasil kami dengan ibu anda zina. Maka nanti kalau nikah wali anda ada KUA. Harus begitu. Kalau enggak anak itu enggak tahu, yang dosa orang tuanya loh ya. Anak kan enggak tahu itu. Hal anak itu orang tuanya yang tanggung dosa terus. Maka bapak ini tanggung jawab panjang ini. Itu Bu. Bisa dipaham Bu ya? Baik. Oke, ada yang lain nambahkan mungkin? Menyela. Tapi kalau anak itu tadi laki-laki bisa menikah nggih tanpa wali itu tadi nggih. Laki-laki itu bisa menikah sendirian Bu. Datang saya nikah dengan kamu boleh. Jangan perlu wali itu hanya wanita saja. Bahkan laki-laki itu ketika menikah boleh mewakilkan. Misalnya ada orang laki-laki waktu akan nikah sakit, wakil adiknya boleh. Wakil akad dalam akad itu. Jadi akadnya saja dengan
walinya kan, akad. Itu boleh. Nabi itu ketika menikahi Ummu Habibah diwakilkan Nabi itu. Boleh, jadi boleh. Laki-laki boleh menikahkan sendiri, bahkan boleh diwakilkan. Untuk wanita itu yang perlu wali. Ada yang lain mungkin? Monggo Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ustadz mau bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama tentang ta'aruf. Dikarenakan kan dulu orang tua sangat minim dengan ilmu agama, makanya mereka kebanyakan cenderung membiarkan anaknya untuk berpacaran. Sedangkan anaknya sudah belajar agama, mengerti, dan dia berta'aruf itu lewat sebuah akun misalnya untuk khusus ta'aruf. Itu bagaimana kiat-kiatnya Ustadz? Karena ada juga ta'aruf yang berujung malah berkomunikasi chat-chat terus-menerus dan tidak ada ujung untuk akad. Itu bagaimana ta'aruf yang syar'i menurut Ustadz seperti itu? Baik. Jadi ta'aruf itu memang perlu ya. Ta'aruf itu artinya saling mengenal. Saling mengenal. Cuman tetap namanya nikah itu sunnah, harus juga ikut sunnah juga ta'arufnya. Nah, pertama ta'aruf itu yang harus pastikan berikan informasi yang cukup kepada dua calon yang akan ta'aruf itu. Ya, tidak harus langsung disampaikan, bisa lewat ditulis ya. CV-nya itu ada di kolom VT-nya. Ya, saya ini. Termasuk semua celah yang akan merugikan pasangannya. Karena kalau ada satu celah yang merugikan pasangannya, kalau ditutup, itu nanti bisa fasah ketika bisa dibatalkan nanti. Ya. Jadi sekali lagi, semua celah yang berpotensi merugikan pasangannya harus disampaikan. Disampaikan. Ini, jadi tak harus tokan berarti. Dan kemudian kalau mau bertemu komunikasi boleh, tapi didampingi oleh mahramnya. Damping nggak masalah. Nah, cuman ta'aruf itu pendahuluan khitbah. Kalau khitbah saja nggak boleh chattingan, nggak boleh apalagi ta'aruf. Batasi. Boleh chattingan, mungkin boleh. Tapi sekedarnya untuk kepentingan nikah ke depan, bukan untuk yang lainnya. Harus dibatasi benar ini. Karena kalau banyak nanti chattingan, nanti akan berpotensi menimbulkan fitnah baru. Jadi ta'aruf itu merupakan pendahuluan khitbah. Khitbah saja itu tidak muncul hukum baru. Apalagi ta'aruf. Maka kalau ta'aruf mungkin chattingan boleh minta informasi tambahan. Kalau Anda punya penyakit yang mungkin kronis, tanyakan, nggak masalah. Boleh, jadi kita bisa minta informasi secukupnya. Calon mantu putri sama minta informasi yang cukup apa? Boleh. Dan yang minta informasi nggak boleh menutupnya. Harus sama. Karena ini ta'aruf ini penting sekali agar saat itu agar nanti ketika benar-benar terjadi khitbah, tadi sudah tidak lu panjang-panjang lagi prosesnya. Jadi sekali lagi harus dibatasi bahwa ini bukan, meskipun sama-sama cocoknya, itu bukan nggak muncul ujung baru. Tetap orang asing, bukan mahram, harus dibatasi. Itu. Yang kedua Ustadz, apa benar ketika kita masih sendiri itu untuk menjaga syahwat itu orang yang masih jomblo itu disunahkan untuk memperbanyak puasa seperti itu? Memperbanyak puasa. Iya. Jadi hadisnya tadi Bu, Nabi mengatakan wa mal lam astati fal yasum. Alicia, orang yang sudah ingin nikah tapi belum mampu untuk nikah, maka hendaknya memperbanyak puasa. Karena apa? Karena puasa itu ada terapi yang bisa melemahkan syahwatnya itu. Wija itu terapi. Jadi itu memang ada sunnahnya itu. Yang terakhir Ustadz, ada teman saya yang menikah, dia tidak setuju resepsinya itu ada musiknya karena dia sudah belajar agama. Namun orang tua karena kondisi masyarakat dan sebagainya itu memaksakan. Tapi dia menolak. Tapi karena dia melihat mudorot nanti bertengkar dengan orang tua dan sebagainya, dia akhirnya terpaksa. Tapi dalam hati dia menolak. Itu apakah dia juga termasuk berdosa? Karena dia takut Ustadz, dia mengetahui ilmunya tapi terjadi seperti itu. Jadi begini, sekali lagi seorang itu sekali lagi ketika melihat kemungkaran wajib untuk menolaknya. Ya, menolaknya itu kalau dalam hadis Nabi, pertama palayuwayir biyati, dengan tangannya. Tapi yang bisa menolak penggunaan tangan itu hanya pemerintah saja, penguasa. Kalau penguasa nggak boleh.
Karena kita itu misalnya ada kemungkaran kita obrak-abrik nggak boleh. Karena apa? Pengingkaran itu dengan cara hikmah, bijaksana. Surat yang ke-16 125. Ud'u ila sabil bil hikmah. Bijaksana itu artinya apa? Artinya apa? Bijaksana artinya jangan sampai pengingkaran itu akan menimbulkan kemungkaran baru. Nah, kalau kita nggak penguasa mengingkari kemungkaran dengan tangan bisa jadi fitnah lagi, direspon lagi. Yang kedua dengan lisan. Lisan pun harus dengan bijaksana. Menolak bapaknya, bapak ini jelaskan, ini bapak ini nggak boleh bapak dalam Islam. Kalau dia nggak bisa memberikan pengertian pada bapaknya, maka bisa minta lisan orang lain, pinjam lisan orang lain. Mungkin anaknya orang tua kon roh apa cilik, itu kan orang bisa begitu. Tapi maka pinjam orang lain. Mungkin siapa kira ustadz yang disegani orang tuanya akan menjelaskan. Kalau nggak mampu pun itu dengan hati. Kenapa? Kalau menolak nanti kalau ngotot nanti dengan orang tuanya hubungannya bisa rusak. Nah, orang tua itu rawan. Kalau bisa nanti bisa menjadi menjadi hubungan orang tua kan rusak akan rusak. Maka menolak dengan hati. Artinya dia terpaksa mengingkari itu. Kalau bisa cari alasan kira-kira setelah akad dia bisa gak berpura-pura mungkin sakit apa gitu. Kalau bisa ya, kalau tidak ya situasi tapi mengingkari. Jadi boleh terakhir mengingkari dengan hati itu dalam arti dia menolaknya, hatinya nggak menyetujuinya. Kalau bisa menghindar, kalau nggak menghindar ya terpaksa nggak masalah. Dalam Islam terpaksaan itu membolehkan melakukan hal yang larang. Allah katakan surat 16 ayat 106. An-Nahl 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmain. Kecuali yang terpaksa kemudian hatinya tenang dengan keimanan. Itu nggak masalah. Tapi upaya dulu, optimal dulu. Kalau enggak ya terpaksa nggak masalah. Ya, Ibu yang di belakang, silahkan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Okay. Bagaimana status anak dari bawaan seorang janda dan seorang duda? Apakah menjadi mahram? Dan misalkan mereka bercerai, apakah tetap menjadi mahram gitu, Ustadz? Terima kasih. Baik. Jadi seorang anaknya janda, anaknya duda itu akan menjadi mahram kepada bapak dan ibu tirinya kalau bapak ibu sudah berhubungan suami istri. Jadi ada seorang janda duda nikah, masing-masing punya anak ya. Maka anaknya bapak ini biar mahram ibu tirinya, sebaliknya anaknya duda ini menjadi bapak tirinya kalau mereka sudah berhubungan istri. Kalau belum berhubungan istri bukan mahram. Kemudian anak-anak mereka bukan mahram. Jadi misalnya janda duda punya anak, itu boleh menikah itu. Maka besanan suami istri boleh. Kan bermahram. Jadi misalnya ada seorang janda nikah dengan duda namanya punya anak ini perempuan laki-laki. Maka boleh mereka menikah. Boleh menikah. Karena nggak ada hubungan apa-apa, ini bukan mahram ini. Boleh menikah. Artinya apa nanti besanan suami istri. Nggak masalah itu. Boleh. Itu yang dimaksud itu nggak? Iya. Berarti untuk hubungan setiap harinya misalnya kumpul itu tetap harus ada batasan ya Ustadz? Oh iya, itu bukan mahram kok, harus dijauhkan itu, bukan mahram. Ya, Cuman masalahnya di kita itu kalau di Jawa itu rata-rata kadang-kadang itu nggak dipahami. Bahkan begini ya, di kita itu banyak terjadi karena nggak paham agama, ipar itu menjadi mahram. Akhirnya kakaknya, Dek, tolong ya antarkan mbakmu ini ke pasar, gonceng mbakmu, bukan mahram itu. Jadi Nabi pernah mengatakan di Bukhari begini dalam hadisnya, iya kumwatuhul al-nisa, jauhilah kalian untuk berdua dengan wanita. Ada seorang sahabat Ansor tanya ini, ya Rasulullah, alhamdulillah, gimana dengan ipar? Tanya sahabat Ansor, ipar gimana? Karena Nabi, alhamdulillah al-mautu, ipar itu ancamannya kematian. Kenapa? Kalau orang itu berdua dengan bukan mahram, itu yang ketiga setan, mesti itu. Potensi zina ada enggak? Ada. Kalau zina orang sudah nikah tuh hukumannya apa? Mati, rajam. Maka sekarang ini hati-hati. Jadi tadi anak janda duda tadi bukan mahram, sama ipar itu bukan mahram. Itu orang lain sama sekali. Maka orang itu kalau nikah masih hidup di rumah mertuanya, potensi interaksi dengan ipar-iparnya besar itu. Mestinya segera kalau bisa segera pisah. Jangan bisa. Walau macam. Ada yang ingin menambahkan lagi mungkin?
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi pernikahan siri Ustadz. Wanitanya ini hamil, terus belum sampai, Hamilnya sebelum akad nikah, belum, karena ya nikah siri itu. kecelakaan ya. Bukan nikah siri, Nikah siri, nikah sirinya sah nggak? Ada walinya nggak? ada. Ya artinya sirinya siri yang terpenuhi rukunnya ya, cuman nggak di KUA aja gitu ya. Iya. Terus Kalau- gimana? Kalau nikah siri di desa saya semuanya kan hanya bukan di KUA gitu. Hanya mudin terus sama wali itu aja. Nah, Jadi- sekarang keadaan hamil, ternyata laki-lakinya itu pergi. Nah, ini melahirkan, dia itu bagaimana status anaknya dan status wanita itu. Dia mau menikah, boleh menikah lagi. Mohon maaf ya, jadi ini ada laki-laki wanita nikah siri tapi terpenuhi rukunnya. Kemudian hamil setelah nikah ya. Hamil, iya. Terus Tapi laki-lakinya itu pergi gitu loh. meragukan. Dalam keadaan Pergi. hamil dia itu sudah pergi. Dalam keadaan istrinya hamil dia Pergi. pergi. Iya, sampai dia melahirkan. Nah, sekarang itu yang saya tanyakan status anaknya itu dan wanitanya itu boleh menikah dengan laki-laki lain atau bagaimana? Baik. Jadi sekali lagi suami ini berarti suami nggak bertanggung jawab ya. Iya, Nusus namanya, maksiat besar. iya, Nah, kemudian nggak ada beritanya sama sekali. tidak ada. Karena Anaknya saya juga- perempuan. Kenapa? Anaknya perempuan. Anaknya laki-laki. Kalau laki-laki nggak perlu wali. Kalau anak laki-laki nggak perlu wali ya. Oh iya, iya. Maksudnya itu ya. Anak laki-laki nggak perlu wali. Nasabnya ke orang tuanya yang hilang tadi, yang pergi tadi, berarti- tetap. Berarti Nah, itu kalau berarti wanitanya bisa menikah lagi gitu loh. laki-laki Wanitanya, si istri Istrinya. boleh nikah lagi. Jadi begini Bu, jadi seorang laki-laki yang meninggalkan istrinya Iya. tanpa ada informasi, ada tanggung jawab, itu istri nggak otomatis jatuh cerai tidak. Oh, Masih statusnya istri dan suami. Nah kalau dia ingin memastikan, adukan ke pengadilan. Jadi yang bisa memutuskan orang itu cerai hanya suami dan pengadilan saja. Nah pengadilan nanti akan cari informasi dari berbagai tempat. Nanti kurang lebih kalau dalam Islam 1 tahun. 1 tahun nggak ada informasi suaminya, maka diputuskan ini matinya suaminya itu adalah memutuskan cerai. Dengan cerai. Nah maka dengan cerai Tapi pengadilan ya itu berarti yang dia boleh direpotkan itu nikah sirinya itu, Ustaz. gimana? Nikah siri kan tidak. Nikah siri itu tetap di pengadilan Ibu. Oh, Cuman prosesnya lebih panjang. Panjang apa? Karena sebelum nanti pengadilan memproses, ada namanya proses sidang itsbatun nikah. Jadi isbat adab ditetapkan pernikahan yang sah. Nanti pengadilan akan mencari informasi dari saksi-saksi dulu. Siapa dulu saksi nikah dicari nanti. Cari baru nanti ada ketemu saksinya, ketemu walinya, baru nanti ditetapkan itsbatun nikah, ketetapan nikah. Baru setelah itu proses selanjutnya. Maka orang nikah siri tetap ke pengadilan. Kalau proses cerai, tapi prosesnya lebih panjang dari nikah sah. Maka hendaknya dihindarilah nikah siri itu kalau bisa. Karena prosesnya tetap. Nah, karena ada proses pertama sidang itsbat nikah namanya, penetapan nikah dulu. Setelah menghadirkan saksi dan walinya dulu. Baru ada proses fasah selanjutnya. iya, iya. Nggih. Terima kasih, Ustaz. Nggih. Ada yang ingin nambahkan mungkin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya mengenai masih berhubungan dengan pernikahan tadi. Jika seseorang mempunyai anak laki-laki dan perempuan, terus saya besanan gitu, misalnya nih saya gitu, besanan dengan teman juga punya anak laki-laki dan perempuan. Jadi antara kita nikahkan sama adiknya dia, yang kakaknya sama kakaknya begitu. Iya. Itu diperbolehkan kan Ustadz? Jadi besanan 2 anak langsung ya? Iya. Boleh, nggak apa 5 anak pun boleh Bu. Nggak masalah, Oke. nggak masalah. Jadi ibu punya anak 5 laki-laki, teman Ya. punya anak 5 perempuan langsung besanan boleh nggak masalah. 5-5-nya nggak apa-apa. Oh, baik, karena gini ada Ustadz yang menerangkan di suatu masjid di Jombatan gitu, itu tidak diperbolehkan Ustadz. Dasarnya apa? Ada surat yang
kalau nggak salah Anissa apa An-Nur gitu. Aisyah mana? Aisyah dua tiga nggak ada. Iya. Nggak ada. Oh, Nggak baik. ada. Jadi sekali lagi nggak ada. Itu sah-sah saja. Bukan mahram kok nggak boleh nikah gimana. Oke. Nggak ada dasarnya. Maka Baik. nggih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, boleh insyaallah nggak apa-apa. Jadi kalau mungkin itu kepercayaan di Jawa ada memang. Kemudian ada jangan makan nikah. Itu nggak boleh, nggak apa-apa. Bahkan di Jawa itu sepupu itu nggak boleh nikah, nggak boleh, itu terlalu dekat itu, nggak apa-apa, nggak sah, sah aja kok, nggak ada menghalangi kok. Yang diharamkan itu Allah sebutkan Al-Quran surah An-Nisa 23-24 itu saja. Nggih, ada yang lain mungkin? Iya. Nggih, monggo Ibu. Ustadz, mau tanya tadi jenengan jelaskan masalah iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Gimana Bu? Perempuan ditinggalkan suaminya? Iya, Ditinggal mati. meninggal dunia, masa iddahnya. Iya. Ya, tadi jenengan jelaskan bahwa masa iddahnya 4 bulan 10 hari dan tidak boleh keluar. Iya. Bagaimana dengan seorang wanita yang pegawai negeri atau bekerja di luar, Ustadz? Baik. Iya, terima kasih. Baik, jadi sekali lagi Ibu, dalam Islam itu semua larangan ada pengecualian namanya, istisnaat namanya. Di antara istisnaat itu namanya darurah. Darurah itu keterpaksaan. Nah, dalam kaidah fikih ada katakan begini, al-hajatu tanzilu manzilatadur. Kebutuhan pokok itu posisinya sama dengan darurah. Maka kalau ibu itu misalnya ditinggal mati suaminya nggak berikan warisan. Kalau dia nggak keluar, nggak cari nafkah, nggak bisa hidup, maka boleh keluar. Tapi sekedar untuk yang dibutuhkan saja, nggak boleh lebih. Jadi di Indonesia ada kaitan dengan dengan PNS ya. PNS itu kan paling dikasih masa duka itu berapa hari saja kan. Beda dengan lembaga Islam harus memberi itu sampai 4 bulan 10 hari. Tanggung jawab lembaganya. Kalau di PNS itu tidak ada aturannya, karena negara kita bukan negara Islam. Maka namanya itu terpaksa Bu. Tapi pastikan Bu ya, ketika nanti ibu ini keluar untuk mengerjakan pekerjaannya yang PNS tadi, pastikan dia menghindari fitnah. Misalnya pakai masker, nggak berdandan, segera pulang selesai. Pastikan itu. Karena ini kepentingan yang nggak mungkin dihindari. Kalau dihindari nanti akan dilepaskan dari PNS, dia nggak bekerja, anak-anaknya yang nanggung siapa? Boleh terpaksa, tapi pastikan terlepas dari fitnah. Jadi sekali lagi hindari pakai masker, nggak berdandan, segera pulang setelah. Jadi berangkat kerja pulang dan jangan interaksi dengan banyak laki-laki yang bukan mahram. Itu jadi terpaksa buat namanya. Dan kaidahnya tadi al-hajatu tanzilu man, kebutuhan pokok itu menjadi posisinya sama dengan darurah yang membolehkan sesuatu yang terlarang. Ada yang lain mungkin? Maaf Ustadz, mau menambahkan ini kasus di daerah pedesaan pernah saya walimah ke sana. Ada yang mengatakan ini tidak hujan karena menyewa pawang hujan seperti itu. Gimana Bu? Gimana? Maksudnya pernikahannya tidak diguyur hujan karena dia menyewa pawang hujan. Itu seperti itu bisa merusak akad pernikahan atau tidak Ustadz? Karena menyewa, maaf dalam arti dukun supaya tidak hujan, entah itu seperti apa dia bilang seperti itu merusak akad pernikahan atau tidak? Karena kan ada kan di daerah pedalaman kadang mereka meyakini kalau di pernikahannya itu disewakan pawang hujan, nanti nggak jadi hujan karena memberikan syarat-syarat tertentu. Dan juga kadang menikah itu ada yang menginjak telur atau mencuci kaki, itu bagaimana Ustadz? Itu juga merusak atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Jadi sekali lagi acara yang sifatnya bertentangan dengan syariat dalam prosesi pernikahan itu, bahkan di Indonesia itu ada, yang Jawa khususnya, itu dicocokkan hari kadang-kadang. Bahkan tempat resepsi menghadap. Jadi ini ada kasus Bu, kasus ini datang ke konsultasi, ada seorang bapak ibu menikahkan putra putrinya. Nah, kemudian adalah sepakati kalau di Jawa itu kan Jawa Timur khususnya resepsi itu tanggung jawab mertua putri Bu ya. Iya. Padahal resepsi itu tanggung jawab siapa? Laki-laki, tapi di Jawa tidak, putri. Nah, ini benar. Akhirnya mau terjadi resepsi, nah sudah nyewa ini gedung. Nah, rupanya gedungnya itu menghadapnya nggak sesuai dengan kemauan calon besannya. Gagal gara-gara itu. Tapi sekali lagi ini tidak merusak keabsahan akad nikah selama akad nikahnya adalah tetap teman rukunnya. Itu dosa saja,
tapi nggak berpengaruh pada akad nikahnya. Selama akadnya rukunnya terpenuhi, dosa saja ya. Jadi, maka mestinya dihindari memang. Karena apa? Akadnya jadi ibadah, kemudian perbuatan dosa nanti bisa tekor ibadahnya itu. Tapi cuman itu nggak berpengaruh pada keabsahan akadnya, nggak apa-apa. Yang ijak telur di pasangan, lempar-lemparan jadah segala macam itu ada di Jawa. Jadi kalau di Jawa itu bahkan kelahiran calon itu harus dipastikan Seninnya Senin Wage atau Kliwon kadang-kadang. Zaman Nabi nggak kenal itu, nggak, mereka bahagia saja. Macam nama-nama itu tradisi yang keyakinan, tapi sekali lagi itu nggak merusak akadnya selama akadnya terpenuhi rukunnya. Ada yang lain menambahkan Ibu mungkin? Iya Ustadz, mau tanya lagi. Tadi jenengan jelaskan hukumnya haram, resepsi pernikahan menyediakan kotak istilahnya. Kotak infak. Iya, kotak infak itu. Iya. Ya. Terus terang ini kita baru tahu Ustadz. Ya. Banyak-banyak Karena kita istighfar. sudah lama Bu terbelenggu dengan tradisi barat. Iya. Untuk hukumnya yang memberi itu juga apa berdosa Ustadz? Kan setelah ini kita sudah tahu ya Ustadz, berusaha tidak melaksanakan. Memberi boleh nggak gitu maksudnya? Iya. Ya, Mengisi baik. kotak itu. Iya. Baik. Yang pertama Bu sekali lagi dalam Islam, makanan resep itu makanan hadiah syukuran. Artinya orang datang makan kita bersyukur, senang itu. Jangan orang kita bersyukur datang kita wajibkan mereka membayar. Pertama. Yang kedua, dalam Islam ada kaidah hadis, man sa'ala wa indahu ma yakfi, jaa yang kado seorang kalau meminta sementara dia mempunyai hal yang bisa menutup kebutuhannya, itu datang hari mencakar wajahnya. Dalam Islam meminta itu yang boleh, yang nggak bisa makan minum saja, boleh minta. Nah, sementara kita sering meminta tanpa sadar Bu, dan itu haram. Contohnya, Ibu pernah nggak kerja temannya ke Jakarta, tolong ya oleh-olehnya, pernah nggak? Meminta nggak itu? Terbebani nggak orang itu? Dosa itu. Dosa, kita nggak sadar itu. Membebani itu, datang hari mencakar wajah kita itu. Nah kemudian lagi, bolehkah memberi? Boleh memberi hadiah. Cuman hadiah itu hadisnya apa? Saling hadiah tapi kalian akan saling mencintai. Cuman hadiah itu nggak boleh dipaksa itu. Ikhlas. Nah Ibu kalau makan infak, amplop dikasih nama nggak? Ibu jadi kalau kita ikhlas ini mau nggak ada hadiah, tapi kasih nama nggak? Kalau dikasih nama berarti kan minta balikan nanti. Sama aja. Kalau hadiah ya sudah kasih nama. Dan lebih baik hadiah itu diantarkan ke rumahnya Bu. Teman, ini selamat ya atas pernikahan putra Anda. Hadiah namanya. Tapi kalau di kota infak, kasihan juga pun nanti kalau kita ngasihkan di resepsi. Kalau dia nggak nyiapkan kota infak, tapi ngasih hadiah nanti nggak bawa kantong, nanti bingung. Siapa orang kasih amplop taruh mana nanti? Ribut nanti. Hadiah antara ke rumahnya hadiah aja. Kalau di depan jangan. Jadi kita itu Bu, malu-malu untuk begini saja. Iya kan? Siapa yang kota infak dihiasi lagi. Kemudian kita yang memberi juga maunya ikhlas tapi dikasih nama. Kan sama nanti itu minta balikan lagi nanti kan akhirnya apa? Yang resepsi akhirnya semua dicatat. Bulan 100.000. Nanti catat semua nanti. Karena apa dianggapnya utang piutang akhirnya. Dan itu sekali lagi itu perbuatan yang sekali lagi dalam Islam tidak bolehkan. Maka hendaknya kita hindari. Kalau hadiah silahkan, tapi antarkan ke rumahnya aja dia. Silahkan. Atau kalau mungkin untuk anunya mungkin Ibu kalau undangan amplop disilang, kado disilang. Kalau orang datang bukan urusan kita lagi, kita udah menghalangi itu. Sudah berisyaratkan jangan datang dengan bawa oleh-oleh ya. Datang Anda makan minum itu tujuannya makan minum saja karena kami syukur kalau Anda datang itu aja. Nggak ada yang lain nambahkan mungkin? Ustadz mengenai sepupu tadi Ustadz, apakah semua sepupu maksudnya dari saudara laki-laki dan perempuan atau saudara laki-laki dengan saudara laki-laki anaknya sepupu itu, apakah seperti itu? Kalau di Jawa itu katanya
anak sepupu dari saudara laki-laki dan saudara laki-laki itu nggak boleh. Iya. Gitu Ustaz. Baik. Ya, terima kasih. Iya, baik. Tradisi Jawa itu agama Islam. Jadi Islam datang bukan untuk membenarkan tradisi bahwa itu benar, tapi untuk memperbaiki tradisi agar enggak. Maka dalam Islam sepupu itu bukan mahram. Baik laki-laki perempuan sama saja. Jadi saya punya adik laki-laki besaran enggak apa-apa. Punya adik perempuan besaran apa? Itu boleh, bukan mahram. Yang enggak boleh ponakan. Jangan itu sama dengan halal dan enggak apa-apa, Bu. Dan boleh. Enggak ada haramnya sama sekali. Jadi yang dilarang itu hanya Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23 24 itu saja, jalannya itu hal semuanya. Terima kasih Ustaz sudah jelas. Jadi kalau tradisi Jawa memang tradisi Jawa banyak menghalangi Ibu kita, Bu. Banyak sekali menghalangi. Karena bapak ibu kita dulu agama dulunya agamanya apa namanya itu? Hindu kan? Ya Hindu itu banyak itu. Nah kita harus hindarkan, harus hilangkan itu semuanya mestinya begitu. Kalau bukan dari kita kapan lagi kita akan berubah? Nah, jangan resepsi jangan pernah dicampurkan Bu ya. Itu rawan. Karena kita resepsi rata campur lagi dipisahkan lagi perempuan. Kalau wanita dandani enggak apa, tapi komunitasnya perempuan. Jangan perempuan didandani di komunitas laki-laki, dinikmati laki-laki nanti Bu. Padahal dinikmati suaminya saja itu. Jangan sama suami itu silahkan nikmati istriku dengan mendandani istrinya. Enggak boleh itu. Baik itu. Ada yang ingin menambahkan lagi mungkin? Ada lagi? Terima kasih, mungkin ini yang terakhir. Saya biasa yang terakhir. Ini masalah anak dari hubungan zina. Itu hubungannya dengan hak waris bagaimana? Jadi anak zina Bu ya, itu warisnya hanya dari ibunya saja. Karena anak ibunya kandung itu. Bapak biologisnya itu enggak ada hubungan karena waris itu Bu, muncul karena dua sebab saja. Pertama hubungan pernikahan. Karena seorang suami istri kalau nikah langsung otomatis muncul hukum waris. Misalnya seorang nikah akad sah, kok suami meninggal istri dapat warisan dari suaminya itu. Sebaliknya. Kedua kan hubungan nasab. Itu warisnya. Nasab itu ke atas namanya usul, bapak, ibu, kakek, nenek, furuk ke bawah, anak dan ke samping, hasiah namanya. Ponakan, misan. Nah, ini anak zina ini enggak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Enggak ada hubungan nikah dengan bapaknya, maka enggak ada hubungan waris dengan bapak. Dari ibunya ada hubungan nasab. Jadi kan terlepas, jadi enggak boleh dapat warisan. Kalau hibah enggak masalah. Kalau hibah itu enggak ada kaitannya. Kalau warisan hanya dua, hubungan nasab dan hubungan pernikahan saja. Dan anak zina itu bukan enggak ada hubungan nasab dengan bapak biologis. Tapi anak kedua nanti Bu boleh, karena udah anak pertamanya enggak boleh. Satu lagi mungkin ini berbeda. Dalam suatu pernikahan itu mungkin pada awalnya sama-sama melaksanakan ibadah sholat. Dan kita tahu sholat adalah batas dari kafir dan muslim. Nah, setelah pernikahan berjalannya waktu ada salah satu yang tidak melaksanakan sholat. Apa itu otomatis jadi batal pernikahannya atau bagaimana? Baik. Terima kasih. Baik, jadi bagi yang meninggalkan sholat, itu hukumnya menurut ulama kita tergantung pada sebabnya. Yang pertama, kalau sebab dia mengingkari wajibnya sholat, enggak mau sholat lagi lah. Itu semua ulama sepakat itu kafir. Sepakat. Maka kalau suami atau istri mengatakan, saya enggak mau sholat lagi ya, enggak wajib bagi saya. Maka langsung nikahnya rusak. Akadnya fasah otomatis, enggak perlu proses. Fasah rusak otomatis. Tapi kalau meninggalkan karena malas saja, beda. Kalau malas ada dua hukum Bu. Menurut Imam Ahmad, kafir juga. Karena hadisnya tadi, Muslim dan Imam Ahmad. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, faman taraka kafar. Batas orang dan laki dan Islam itu salat loh, yang dilakukan. Itu menurut Ahmad. Tapi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad, menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Malik tidak. Itu namanya fasikun ustadab. Orang malas sholat itu fasik, dosa besar dan harus ditaubatkan. Itu menurut tiga imam. Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah. Nah bedanya ini. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu kalau 3 kali disuruh taubat. Dengan Imam Malik ya. Imam Malik dan Imam Syafi'i muridnya. Itu kalau seorang malas sholat disuruh taubat 3 kali. Kalau enggak mau dibunuh. Dalam negara Islam ini.
Itu menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kalau muridnya Imam Ahmad, gurunya Imam Abu Hanifah tidak. Orang sholat males itu dosa besar. Dan itu tiga hari harus taubat, nggak mau takzir. Takzir itu bisa dipenjarakan, nggak keluarkan sampai dia sholat. Itu hukum terendah dari orang malas sholat dalam Islam, Abu Hanifah. Dipenjarakan sampai dia sholat, tapi nggak kafir. Sehingga apa? Kalau tadi suami istri salah itu makan, saya malas sholat itu tetap sah. Menurut mayoritas, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Masih dosa besar saya, tapi maka nggak rusak akad nikahnya, tetap sah. Itu kalau males, tapi kalau mengingkari tadi Bu, langsung rusak. Akadnya rusak, namanya fasah, otomatis rusak akadnya karena itu. Maka nggak boleh berhubungan lagi. Ada yang lain, nah nanti itu kalau mau berhubungan lagi harus akad baru nanti. Misalnya kok suami ini yang nggak mau sholat tadi nanti kemudian sholat lagi, maka harus nanti akad baru. Karena fasah itu rujuknya harus akad baru. Dengan wali, 2 saksi, mahar lagi, ijab kabul lagi. Jadi ada yang lain nambahkan mungkin? Pernah dengar kalau mencari istri atau mencari suami itu sekufu. Gimana Bu? Sekufu. Iya, mohon penjelasannya itu bagaimana Ustadz? Jadi kufu itu yang paling utama adalah kufu agama. Sama-sama muslimnya. Yang kedua, kufu itu kalau bisa ya sebenarnya kufu dalam masalah intelektualnya. Minimal ya punya intelektual yang tidak berjauhan lah. Karena begini Bu, banyak kasus-kasus terjadi, suami itu dinikahkan orang tuanya, ternyata calonnya itu sangat rendah intelektualnya. Sehingga diajak komunikasi nggak bisa. Karena suaminya berpendidikan tinggi sebisa mungkin. Tapi kalau dari awal menyadari nggak masalah. Yang penting agamanya baik, sama-sama baiknya itu. Yang ketiga memang ekonomi status sosial berpengaruh juga. Maka Nabi nasab itu berpengaruh sebaik mungkin, cukup. Karena nasab yang terhormat sekali secara agama yang rendah sekali kadang-kadang juga berpengaruh. Misalnya nasab anak keturunannya orang-orang buruk semuanya, pezina semuanya kan rawan juga itu. Karena orang-orang pada keturunan berikutnya genetis akan berpengaruh juga. Itu kalau bisa. Tapi kalau tidak minimal agamanya pastikan. Karena kualitas utamanya agama baik, agama dan akhlak itu minimal. Kalau kufu semuanya baik, semuanya. Ya dari sisi ketampanan, kecantikannya nggak beda lah, nasabnya nggak beda, itu baik. Tapi kalau nggak ada semuanya minimal akhlaknya itu sekufu. Ada yang lain mungkin? Iya Ustadz mau tanya, apa ada hukumnya memperbarui nikah tiap tahun? Itu gimana tuh hukumnya? Kalau berbaru nikah, kalau cerai boleh. Jadi berbaru nikah itu Bu, itu hanya cerai ketika cerai. Saya sudah habis masa iddah. Karena akad nikah, berbaru nikah itu akad nikah baru kan Bu ya. Kalau sudah sah, untuk apa akad baru lagi? Sudah sah kok. Berarti menganggap yang nggak sah dong. Jadi maka di Indonesia, yuk baru nikah. Kenapa? Karena konflik. Kalau konflik itu nggak baru nikah Bu. Masing-masing saja nanti kesepakatan untuk memperbaiki komunikasi berikutnya. Komitmen dulu. Tapi nggak akad baru lagi. Akad baru itu, nikah baru itu ketika akad nggak rusak. Ini belum rusak kok, akad baru untuk apa? Jadi nggak ada dalam Islam, nggak ada Bu. Jadi dalam Islam perbaru nikah itu nggak boleh kecuali sudah rusak karena cerai dan habis masa iddahnya. Ada yang lain nambahkan? Cukup nih. Baik, kalau cukup mungkin kita ya ada yang lain, monggo. Baik, oleh sebab masih panjang kita pembahasan masalah nikah ya, nanti insya Allah kita akan lanjutkan masalah syarat-syarat pernikahan dan juga konsekuensi dari mana akad nikah. Ada setelah akad nikah sah itu muncul hukum 5 Bu, minimal otomatis. Halnya hubungan suami istri, kewajiban mahar, dan mahar itu bukan mahar itu bukan rukun ya, bukan rukun nikah, adalah kewajiban yang muncul dengan akad nikah. Maka mahar itu diberikan utang boleh, nggak harus akad nikah, karena mahar itu bukan rukun. Kemudian ada kemahroman tadi, suami istri jadi mahram, sementara mertua mahram abadi. Kemudian hukum waris dan ada hukum hak dan kewajiban. Ini yang paling penting nanti. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dan mudah-mudahan Allah berkenan, berikan kemudahan untuk bisa kembali kita berhimpun untuk belajar sama-sama. Itu yang
dari saya dan kita akhiri dengan doa, Bu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhibi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah waj'al khaira ayyamina yauman alqafim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sekalian, tentu ada khilaf, untuk itu saya mohon maaf dan sekaligus saya mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.